Welcome to my channel. Halo, ketemu lagi di CBH. Salam sehat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Mulai dari di Australia, di Perth, di Sydney, di Malaysia, di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Korea Selatan, di Jepang, di Timur Tengah, di Irak, di Bahrain, di Qatar, di Saudi, di Kurdi, di Eropa, di Amerika Serikat, dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat, semoga juga dalam keadaan bahagia. Teman-teman semua, langsung aja. Kali ini kita punya menu yang menarik. Ini menu yang cukup sehat untuk menjadi asupan informasi buat kita. Bukan menu seperti yang tidak bergizi itu ya. Yang pasti, menu kali ini ada 4 pemain yang akan kita bahas. Ini ada yang dari dalam negeri, ada juga yang sedang merumput atau mengadu nasib di luar negeri. Jadi ini random aja dan kita akan atau gua akan menarik benang merah dari performa mereka sendiri. Tentunya gue awali dari Mads Hilgers karena banyak yang bertanya kabar dari Mads ini seperti apa. Jadi memang gue update aja karena memang kondisinya cedera panjang, cedera ACL dan sampai akhir musim gitu. Jadi sebenarnya ya nggak perlu dibahas lagi sampai nanti ada perkembangannya seperti apa. Dan kalaupun memang dia sembuh dan bisa dipanggil, paling cepat dia akan bergabung mungkin setelah AFF, karena AFF kita nggak tahu dia akan berlabuh di mana. Kalau dia berlabuh di Eropa, maka tidak akan bisa main, nggak akan bisa membela timnas Indonesia di ajang AFF. Sementara kontrak dia sendiri dengan Twente itu akan berakhir akhir tahun ini. Nah, jadi kita nggak tahu seperti apa, ya kita tunggu aja sampai nanti 30 Juni itu biasanya kontrak main profesional di Eropa itu habis. Ya kalau dia misalnya, ya kita kan nggak tahu ya nasib orang kalau dia main ke Indonesia, maka dia akan punya kesempatan untuk main di AFF. Dengan asumsi dia sudah sembuh total. Kalau nggak bisa, kalau dia nggak main di Liga Indonesia, dia main di Eropa, tetap ya bagus buat karirnya dia, better, tapi dia berarti masih harus absen lagi untuk membela timnas Indonesia. Nah itu dari Mads Hilgers. Kita ke menu yang lainnya. Ada Ivar Jenner, ada Ole Romney dan juga ada Calvin Verdong. Mungkin kita mulai dari Calvin Verdong dulu yang tadi malam timnya baru saja menjalani kompetisi Eropa di mana mereka tampil away dan menang 2-0 dari Crvena Zvezda. Ini susah banget bacanya, menang 2-0 dan Calvin Verdong main sekitar dapat 15 menit lah. Ya, jadi masuk di menit 106 di babak extra time dan tentunya ini menunjukkan bahwa Calvin Verdong masih belum menjadi pilihan utama di sisi kiri pertahanan dari Lille. Masih ada Romain Perraud yang di pertandingan tersebut yang main sebagai starter bahkan 100 menit lebih sebelum digantikan oleh Verdong. Cuman gak apa-apa karena inilah untungnya main di klub besar, pengalaman juga banyak, bermain dengan along great players kayak Giroud dan karena main di beberapa kompetisi tentu pasti ada rotasi dan kesempatan itu juga didapat Calvin Verdong di berapa hari sebelumnya saat mengalahkan Angers 1-0 away. Jadi dirotasi lah, dia dapat minute play, di situ dapat starter, main sekitar 80 menit. Jadi memang sengaja pelatih Lille ini menyimpan beberapa pemain utamanya atau katakanlah ya merotasi lah. Giroud juga di laga lawan Angers itu hanya main 79 menit. Ya dipersiapkan untuk menghadapi Zvezda dan hasilnya mereka lolos ke fase selanjutnya. Artinya kesempatan bagi Verdong untuk main walaupun mungkin sebagai pemain rotasi itu cukup besar gitu. Jadi itu adalah fakta bahwa Verdong masih bukan pilihan utama tapi minute play-nya cukup rutin. Lumayan ya tahun ini aja dia dapat 3 kali starter, main di atas 1 jam semua. Sisanya dari bangku cadangan tapi ya tetap week in week out dia hampir selalu pasti ada dapat minute play. Itu dari Lille, dari Verdong tepatnya. Kita geser ke Inggris, ke Ole Romney. Nah, kalau tadi Verdong itu kabarnya cukup bagus lah. Ini turun terus nih, mohon maaf ya. Jadi dari yang agak paling lumayan sampai yang kurang sampai yang mungkin challenging. Nah, Ole Romney kemarin itu timnya main lagi seperti biasa, game week rutin di Championship Division. Oxford kalah 2-1. Tapi bukan mau kita bahas timnya yang sekarang juga sedang struggling di papan bawah. Ya satu strip di atas juru kunci ya di Championship Division di kasta kedua sepak bola Liga Inggris. Dia dapat minute play sebenarnya lumayan, masuk menit ke 66
Sorry, 76. 66 bener ya. 66, mohon maaf ya. Jadi dia main 25 menitan lah kurang lebih dan masih belum mencetak gol. Jadi musim ini intinya sih dia sudah 12 kali tampil, 12 kali caps bersama Oxford United, 11 di Championship, 1 di FA Cup dan semuanya masih 0 gol. Jadi ini masih belum golin MBG ya, tapi bukan MBG yang makan bergizi gratis, ini MBG yang masih belum golin. Ya tetap ya apalagi selain kita tetap memberikan semangat dan tetap berharap walaupun di klub kurang gacor, tapi nanti saat FIFA Series kita akan menghadapi Saint Kitts and Nevis tanggal 27 dan juga antara Bulgaria dan Solomon Islands serang 3 hari dia bisa tampil dan bisa mencetak gol dan mudah-mudahan bisa membalikan kepercayaan dirinya. Nah, last but not least kali ini dari dalam negeri nih. Ya walaupun pemain ini pemain diaspora yaitu Ivar Jenner. Kenapa ini menarik dibahas? Karena Ivar Jenner adalah salah satu klaster yang paling awal dinaturalisasi di era sekarang. Dan ya kalau kita lihat kepindahan ke Dewa United ini kan banyak mengundang tanda tanya ya. Dan sudah 4 pertandingan lah dilalui oleh Ivar Jenner sejak dia resmi awal bulan ini diboyong oleh Dewa United. Dan sebagai informasi kontraknya dengan Young Hat-Trick itu udah selesai, terminated gitu. Jadi bukan, kan ada yang bilang oh itu sementara aja bang, nyari minute play terbalik lagi. Ya memang gak ada yang tahu, tapi saat ini dia bukan status pinjaman dan belum tentu balik. Bisa iya bisa enggak gitu. Jadi udah jelas tuh dia selesai kontrak lalu ke Dewa United dan ini pun nggak gampang juga gitu karena pertandingan pertama dari 4 pertandingan tersebut dia baru menjalani 1 kali starter dan 1 kali main dari bangku cadangan. Dan di pertandingan terakhir pun saat Dewa United mengalahkan Persita Tangerang 1-0 kemarin di Indomilk Arena, dia tidak ada di DSP sama sekali, tapi ada di VIP, tribun VIP, dan ini mengundang tanda tanya. Dan setelah gue cari informasinya, ini A1 dia tidak cedera ya, dan bahkan ternyata Rick Ring pun pelatih Dewa United mengatakan dia memang tidak cedera, dia tidak masuk DSP, tapi nanti di pertandingan berikutnya kemungkinan besar dia akan masuk ke DSP. Dan memang kalau kita lihat di lini tengah dari Dewa United ini tidak mudah untuk mendapatkan tempat dengan posisi seperti Ivar Jenner. Di sana ada Jaja, ini mantan pemain Madura United yang memang sangat kuat sekali. Bahkan yang mirip-mirip pun yang posisinya juga cukup tidak tergeser adalah Ricky Kambuaya gitu. Jadi ini jadi tanda tanya karena ketika berbondong-bondong para pemain diaspora itu merapat ke 4 klub di tanah air di BRI Super League, mulai dari Bali United ada Jens Raven, lalu di Persija ada Jordi Amat, Sen Patinama, Sirus Margono, lalu di Dewa United ada Ivar Jenner, kemudian di Persib juga banyak, ada Dion Marks, ada Tom Hai, ada Eleanor Reinders. Itu kan banyak yang mengatakan karena ingin mencari minute play gitu. Tapi kalau kita lihat yang benar-benar dapat minute play ya hanya Tom Hai dan Eleanor Reinders gue rasa ya, sama Jordi Amat, hanya 3 pemain gitu. Jadi sisanya Sirus Margono aja belum main sama sekali, Sen Patinama kalau nggak salah belum pernah starter, Jens Raven juga terus struggling, dan Ivar Jenner pun kita lihat juga harus berjuang keras walaupun main di BRI Super League. Tapi it's okay ya, mudah-mudahan ada tempat dan Dewa United sendiri juga sedang naik terus. Semoga ada kesempatan dan nanti kan ada FC Challenge ya, bisa aja nanti dimainkan di situ. Kita tunggu. Yang pasti Ivar Jenner saat ini total kalau gue lihat itu hanya mengantongi 89 menit selama di bulan Februari ini. Jadi gue koreksi, ada 3 match dia dapat sebenarnya ya, 2 kali sebagai super sub dan sekali sebagai starter di pertandingan sebelum Persita ini, dan dia hanya bermain selama 1 babak. Oke teman-teman semua, itu aja sedikit round up dari kondisi para pemain kita terakhir, dan kita bisa lihat apa ya patternnya seperti apa. Dan tentunya seperti biasa kalian punya opini, punya pandangan, silahkan tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih, sehat selalu, sapa orang yang kalian sayang selagi masih ada. Terima kasih, adios.